Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Zahra dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Inggris, UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan saya merupakan anggota muda 2020 dari UKM Bahasa Flat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang English speech atau pidato bahasa Inggris. Materi yang pertama yaitu kita cari tahu dulu apa sih arti speech dalam bahasa Indonesia. Nah, speech sendiri dalam bahasa Indonesia secara bahasa atau secara etimologi artinya yaitu yang pertama kemampuan berbicara. Yang kedua, cara berbicara. Yang ketiga, logat. Dan yang keempat adalah pidato. Sedangkan speech secara istilah dalam bahasa Indonesia itu pengungkapan pikiran seseorang dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, untuk menyambut kedatangan tamu, untuk memperingati hari-hari besar tertentu, dan lain sebagainya. Nah, pidato ini harus bersifat dua arah, yaitu si pembicara harus memperhatikan lawan bicaranya, atau kalau di sini itu audiens. Walaupun pembicara ini yang lebih banyak mendominasi pembicaraan, sedangkan si lawan bicara atau audiens harus mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh si pembicara, baik yang disampaikan secara verbal maupun disampaikan secara nonverbal, agar pesan-pesan yang ingin disampaikan pembicara dapat diterima dan dipahami dengan sempurna oleh para audiens. Selanjutnya di sini ada beberapa alasan mengapa pentingnya public speaking atau berbicara di depan umum. Yang pertama itu ada to win the crowd. Memiliki keterampilan berbicara di depan umum dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang untuk menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Nah, sebelum menyampaikan suatu pesan itu, tentu saja pembicara harus menguasai terlebih dahulu hal apa yang akan dipresentasikan agar pembicara dapat lebih leluasa dalam menyampaikannya. Dan pendengar juga dapat menerima dengan baik pesan-pesan apa saja yang sedang disampaikan. Dalam menyampaikan informasi, tentu saja kita sebagai pembicara harus paham betul tentang hal yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ketika kita melakukan sebuah pidato, terutama pidato persuasif atau pidato yang bertujuan untuk mengajak orang lain melakukan suatu kegiatan atau melakukan sesuatu, dalam hal apapun itu, termasuk dalam mempromosikan suatu barang misalnya atau suatu produk ke orang lain, kita itu harus siap untuk menerima dan menjawab komentar-komentar yang sifatnya oposisi atau berlawanan atau berseberangan dengan apa yang kita bawakan, apa yang kita sampaikan dengan sikap yang tenang. Jangan gegabah, sehingga kita tidak dengan mudah terbakar emosi yang malah menjadi membuat orang lain tidak lagi menaruh percayaannya kepada kita. Nah, kemampuan berbicara di depan umum ini tidak hanya penting, tapi juga bisa membuat kita menjadi selangkah lebih maju untuk melakukan hal-hal baru yang pastinya yang lebih baik. Selanjutnya, alasan yang kedua mengapa pentingnya public speaking, yaitu
to motivate people, atau untuk memotivasi orang-orang. Nah, pembicara yang baik selain dapat menyampaikan materi dengan jelas, juga dapat mendorong audiens untuk melakukan sesuatu atau untuk berhenti melakukan sesuatu. Dapat mengubah perilaku seseorang menjadi yang lebih baik, atau juga dapat membantu untuk seseorang mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Nah, pembicara juga tidak hanya harus menguasai materi yang disampaikan, tetapi juga harus mampu mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang terinspirasi dari materinya. Public speaker adalah seorang pemimpin yang mampu menginspirasi audiensnya untuk bekerja lebih keras mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Nah, sebagai pembicara, tidak harus menyampaikan materi saja, tetapi juga melakukan hal yang mampu membuat audiens melakukan sesuatu. Pembicara adalah bagian dari aksi yang dapat menyampaikan semangat dan dorongan mereka kepada orang lain. Pembicara tidak cukup dengan memahami hal apa yang sedang dialami oleh audiens saja, tetapi juga harus membuat audiens berbagi hasrat kepada pembicara. Memiliki pengetahuan tentang hal yang disampaikan bagi pembicara adalah faktor yang utama, tetapi yang paling penting adalah pembicara mampu membangkitkan gairah orang lain dengan berbicara di depan orang banyak. Yang terampil dapat membuat audiens termotivasi untuk bergerak melakukan sesuatu. Nah, ketika seseorang sudah berbicara tentang memiliki hak suara di dunia, itu berarti mereka telah memiliki dampak pada dunia dengan cara mereka sendiri, dengan cara yang unik, yaitu dengan berbicara di depan orang banyak. Sebagai public speaker yang terampil, selain dapat disukai dan dipercaya banyak orang, juga dapat menginspirasi, bahkan dapat menghibur orang banyak. Selanjutnya adalah to inform, atau memberikan informasi. Dengan melakukan pidato, seseorang dapat menginformasikan suatu hal yang penting dan berguna, baik berguna bagi dirinya sendiri maupun berguna bagi orang lain. Nah, kemampuan untuk menginformasikan sesuatu adalah salah satu aspek yang paling penting dalam public speaking. Pidato informatif ini dapat membagikan pengetahuan yang sudah kalian miliki kepada orang lain yang mungkin saja belum diketahui oleh banyak orang. Selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman audiens terhadap suatu hal yang kalian sampaikan, dan juga dapat membuat mereka mengingat kata-kata kalian dalam jangka waktu yang lebih lama. Next, ada jenis-jenis speech. Saat ini selanjutnya ada beberapa jenis-jenis speech yang akan saya sampaikan. Jenis speech yang pertama yaitu impromptu. Nah, jenis speech impromptu ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu salah satu jenis pidato yang mengandalkan improvisasi dan tanpa adanya persiapan apapun sebelumnya. Pembicara dalam speech impromptu ini biasanya diundang secara tiba-tiba untuk menyampaikan pidato, sehingga
bisa jadi si pembicara belum mempersiapkan materi apapun yang akan mereka sampaikan. Pidato impromptu ini biasanya sering terjadi pada sebuah pertemuan bisnis atau pertemuan organisasi. Jadi, jenis pidato ini itu benar-benar secara spontan tanpa adanya persiapan sedikit pun sebelumnya. Jadi pembicara harus, improvisasi apa yang akan mereka sampaikan kepada orang lain saat ditunjuk untuk menyampaikan, pidato. Selanjutnya ada jenis speech extemporaneous. Jenis speech extemporaneous ini, juga dikenal dengan, yang lebih singkat, nama yang lebih singkat, yaitu extem speech. Nah, extem speech ini merupakan, sebuah perlombaan pidato yang sering dilakukan pada tingkat sekolah menengah atas atau pada tingkat perguruan tinggi. Nah, pada jenis pidato extemporaneous ini, si pembicara biasanya diberikan informasi terlebih dahulu tentang topik apa yang akan disampaikan, sehingga pembicara bisa membuat outline agar bisa lebih leluasa dalam menyampaikan materinya dengan matang. Jadi kalau di yang jenis speech yang tadi, yang pertama yang impromptu itu, pembicara benar-benar nggak dikasih tahu apa yang harus disampaikan, ditunjuknya juga secara tiba-tiba. Jadi benar-benar spontanitas, benar-benar harus mikir saat itu juga apa yang harus mereka sampaikan. Sedangkan kalau yang speech extemporaneous ini, pembicara sebelumnya udah dikasih tahu topik apa yang akan disampaikan, sehingga pembicara bisa mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan, bisa juga membuat outline dari materi tersebut agar si pembicara bisa lebih leluasa dengan penyampaian materinya. Juga dapat menyampaikan materinya dengan matang dan terstruktur. Selanjutnya ada jenis speech manuskrip. Nah, jenis speech manuskrip ini merupakan jenis pidato yang paling sering digunakan. Manuskrip sendiri dalam bahasa Indonesia berarti naskah atau teks. Pidato manuskrip adalah pidato yang disampaikan dengan membaca sebuah naskah. Nah, kalau dalam pidato jenis manuskrip ini, si pembicara bukannya tidak hafal terhadap materi yang ingin ia sampaikan, namun terkadang pada saat-saat tertentu dalam menyampaikan pidato kita diharuskan untuk membawa dan membaca sebuah naskah agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Contoh pidato manuskrip yaitu pidato pembacaan sebuah kebijakan atau pidato pembacaan sebuah kontrak dan lain-lain. Sehingga kita wajib harus membawa dan membaca teks yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada jenis speech memorize, atau kalau dalam bahasa Indonesia memorize itu mengingat. Nah, jenis pidato memorize ini pembicara harus menulis naskah kata demi kata dengan isi poin-poin dari materi yang ingin disampaikan. Kalau pada pidato manuskrip, si pembicara dapat membawa naskah saat menyampaikannya. Kalau di
pidato memorize ini, pembicara tidak boleh membawakannya, melainkan menghafal dan mengingatnya kembali ketika disampaikan kepada orang banyak. Nah, juga kalau tadi yang pertama yang impromptu itu benar-benar spontan, terus kalau yang kedua jenis yang kedua itu extemporaneous, kita bisa membacanya dengan outline atau garis besar. Terus kalau yang manuskrip kita benar-benar bawa naskahnya, bawa teksnya. Kalau yang di memorize ini kita dikasih kesempatan untuk menulis naskahnya benar-benar dari awal, dari pembukaan, isi, selanjutnya penutup. Tapi giliran untuk menyampaikannya kita tidak boleh membawa teks, melainkan untuk menghafal dan mengingatnya ketika disampaikan. Nah, salah satu contoh jenis memorize speech yaitu TED Talk. Next. Nah, ada beberapa tips for organizing speech atau beberapa tips untuk menyusun naskah pidato. Yang pertama yaitu pada bagian introduction atau pada bagian pembuka. Nah, pada bagian pembuka ini kita harus mencoba untuk mendapatkan perhatian dari audiens terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memulai pidato dengan sebuah dampak tertentu. Jadi, pada bagian awal ini kita harus mencoba untuk para audiens itu tidak sibuk sendiri, melainkan harus pay attention kepada kita yang akan berbicara, yang akan menyampaikan sesuatu kepada mereka. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memulai sebuah pidato, yaitu yang pertama bisa dengan mulai sedikit bercerita. Bisa juga bercerita tentang based on experience, based on pengalaman yang pernah kita alami, yang pastinya masih berhubungan dengan tema yang akan kita bicarakan selanjutnya. Bisa juga kita menggunakan beberapa kutipan atau quotes dari tokoh-tokoh ternama. Atau bisa juga mengajukan beberapa pertanyaan yang menarik dan bisa juga memberikan sebuah data statistik tentang yang masih berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, setelah kita mendapat perhatian dari audiens, langkah selanjutnya adalah menjelaskan poin-poin utama yang akan kita sampaikan di bagian isi dari pidato. Nah, menyatakan poinnya itu harus dengan cara yang spesifik seperti 2 poin utama yang dapat diambil oleh audiens dari penyampaian materi tersebut. Jadi, sebenarnya setelah dapat perhatian ini dari para audiens, kita menyampaikan materi apa saja sih, poin-poin apa saja yang akan kita sampaikan. Misalnya, ada 3 poin yang akan disampaikan. Poin pertama yaitu tentang ini, poin kedua tentang ini, poin ketiga tentang ini. Jadi, audiens itu setidaknya dapat gambaran apa yang akan mereka terima dan dari apa yang kita sampaikan di part selanjutnya. Gitu. Next. Nah, next. Selanjutnya ini ada bagian body atau isi. Nah, pada bagian body ini ada banyak cara untuk mengatur poin
utama yang terdapat pada bagian body atau pada bagian isi. Pada bagian ini kita harus merencanakan dengan baik agar poin-poin utama yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para audiens. Karena pidato ini sifatnya sementara, jadi ada baiknya untuk memberikan nomor pada poin-poin utama. Beritahu audiens ketika kalian sudah berganti dari poin satu ke poin lainnya. Jadi pada bagian body ini atau pada bagian isi, kita harus benar-benar merencanakan dengan matang. Kita harus menyusun kata-kata yang dapat dengan mudah diterima oleh orang lain. Jadi audiens itu dapat dengan mudah nangkep apa yang kita sampaikan. Nah, karena sifatnya sementara, jadi ada baiknya kita beri nomor-nomor pada poin-poin. Biasanya bisa menggunakan first, selanjutnya second, third, fourth, dan lain sebagainya. Tapi kalau pas kita mau menyampaikannya dalam bentuk cerita, kalau bisa jangan sebutkan setelah first, kalau bisa jangan sebutkan second, third, dan lain-lain. Tapi sebutkannya seperti next, after that, yang seperti itu. Kita gunakan kata ganti. Selanjutnya, ada bagian conclusion. Nah, conclusion atau kesimpulan. Pada bagian conclusion atau kesimpulan ini berisi rangkuman-rangkuman dari semua main points yang sudah kita sampaikan pada bagian body atau pada bagian isi. Nah, pada bagian ini juga kita dapat meninggalkan beberapa pesan atau kata-kata yang dapat meninggalkan kesan abadi oleh audiens terhadap presentasi yang telah kita sampaikan. Kita juga harus menyebutkan kembali main points yang telah kita sampaikan sebelumnya dan berikan kesempatan untuk audiens untuk mengingat-ingat ide-ide yang penting dari materi pidato. Nah, untuk conclusion ini terdapat banyak cara untuk menutup sebuah pidato, yaitu dengan cara yang sama dengan bagaimana kita membuka pidato tadi. Misalnya, kita membukanya dengan quotes, maka menutupnya juga dengan quotes. Kalau kita bukanya dengan cerita, berarti nutupnya juga dengan cerita. Kalau kita memberikan pertanyaan pada pembukaannya, penutupnya juga dengan pertanyaan. Atau juga bisa di bagian penutup ini kita memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita sampaikan di bagian awal tadi. Atau juga bisa kita menggunakan data yang spesifik, data spesifik yang penting. Jadi di bagian conclusion ini kita memberikan kesimpulan atau memberikan rangkuman dari semua main point yang kita sampaikan. Jadi dari beberapa main point itu intinya itu apa saja. Tapi kita juga harus mengulang kembali apa aja poin-poin yang udah kita sampaikan sehingga audiens tetap ingat kata-kata kita dan audiens juga dapat meninggalkan kesan tersendiri yang abadi terhadap presentasi yang telah kita sampaikan. Nah, untuk penutupnya ya seperti yang tadi bisa disampaikan bisa dengan hal cara yang sama seperti bagaimana kita membuka pidato di awal.
Oke, itu saja semua yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.